Raja Ampat saat ini viral di media sosial. Surga Raja Ampat terancam rusak, tanah dikeruk, hutan hilang. Bukan oleh bencana alam, tapi oleh aktivitas tambang nikel yang mendapat izin dari pemerintah. Kembali resmi beroperasi sejak 3 September tahun 2025. Bentar lagi libur semester nih. Gimana kalau misalnya kita liburan ke tempat yang jauh banget, mumpung liburnya panjang? Aku setuju sih, tapi enaknya kemana ya? Yang nyantai-nyantai aja. Gimana kalau Raja Ampat? Di situ cocok banget tau, bisa buat healing sekaligus snorkeling. Wah, keren banget tuh. Wah, gimana kalau misalnya aku cari penginapan dan transportasinya nih? Setuju. Tapi kalian tahu nggak sih tentang kasus tambang nikel di Raja Ampat yang lagi rame itu loh? Hah? Kasus tambang apa? Cari tahu yuk! Raja Ampat itu kan terkenal banget sebagai surga bahari dunia. Letaknya di ujung timur Indonesia dan punya keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Masyarakat lokal di sana juga aktif menjaga laut dan hutan. Bahkan, mereka punya aturan ramah lingkungan buat wisatawan biar nggak merusak ekosistem. Dan bukan cuma wisata aja, Raja Ampat juga punya potensi besar di bidang konservasi global dan sumber daya perikanan. Makanya selama ini kawasan itu dianggap contoh sukses pariwisata berkelanjutan yang bisa tetap tumbuh tanpa merusak alam. Tapi ternyata di balik keindahan itu sekarang muncul masalah serius. Menurut laporan Greenpeace Indonesia tahun 2025, aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau kecil seperti Gag, Kawe, dan Manuran sudah menyebabkan deforestasi lebih dari 500 hektar hutan. Selain itu, laporan dari Business and Human Rights Research Center mencatat ada sekitar 309 hektar hutan yang dibuka khusus untuk tambang. Dan analisis UGM 2024 memperkirakan rentang kehilangan tutupan hutan antara 174 sampai 309 hektar atau bahkan bisa lebih. Sekarang muncul kontroversi besar soal perluasan izin tambang nikel di Raja Ampat. Padahal, menurut data Auriga Nusantara tahun 2024, total luas konsesi tambang nikel di Raja Ampat sudah mencapai sekitar 22.420 hektar dan dari tahun 2020 sampai 2024 saja, ekspansi tambang bertambah sekitar 494 hektar. Artinya, laju pembukaan lahan tambang makin cepat dan sebagian besar berada di kawasan yang dulunya hutan primer dan daerah konservasi. Kalau izin baru disetujui lagi, bisa jadi ribuan hektar hutan tambahan hilang, termasuk di pulau-pulau kecil yang punya nilai ekologis yang tinggi. Banyak lembaga seperti Greenpeace dan Auriga Nusantara menolak perluasan izin ini karena dinilai mengancam ekosistem laut dan darat, serta mengguncang ekonomi pariwisata. Bayangkan saja, menurut data BPS Raja Ampat tahun 2023, sektor pariwisata Raja Ampat yang biasanya bisa menyumbang lebih dari 100 miliar per tahun dari wisata bahari bisa anjlok kalau kualitas lingkungan terus turun akibat sedimentasi dan deforestasi. Makanya kita harus tegas menolak perluasan izin tambang. Raja Ampat itu seharusnya kita jaga karena sebagai warisan dunia dan sumber hutan yang dapat dilestarikan, bukan sebagai eksploitasi. Berarti bukan cuma hutannya yang hilang ya, tapi ekosistemnya juga. Soalnya kalau hutannya ditebang, kalau hujan airnya pasti langsung keangkut ke laut kan? Bener banget tuh. Menurut Auriga Nusantara, pembukaan lahan tambang menyebabkan sedimentasi tanah yang hanyut ke laut lalu menutupi terumbu karang, menurunkan kejernihan air, dan menghambat fotosintesis biota laut. Itu efek domino banget, karena wisata selam dan snorkeling yang jadi andalan ekonomi di Raja Ampat sangat bergantung pada kualitas ekosistem lautnya. Omong-omong, seberapa besar sih pengaruh dari pariwisata terhadap perekonomian yang ada di Raja Ampat? Nah, kebetulan banget di sini gue baru lihat data dari BPS Kabupaten Raja Ampat. Jumlah wisatawan pada 2024 itu antara 19.800 sampai 33.000 orang. Nah, di sini ditunjukin sektor pariwisatanya itu nyumbang sekitar 150 miliar rupiah per tahun buat pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, bahkan kalau dihitung total efek ekonominya termasuk usaha penginapan, kuliner, dan transportasi, nilainya bisa sampai 31,5 juta US dollar atau sekitar 525 miliar rupiah per tahun. Wah, gede banget.
Jadi kalau tambang bikin laut rusak, otomatis wisata juga bisa turun dong. Betul banget. Nih, aku tadi baru banget riset. Katanya, berdasarkan kajian internasional seperti di Great Barrier Reef, kerusakan terumbu karang itu bisa nurunin kunjungan wisata dari 10% sampai 20%. Coba kita asumsiin pakai penghasilan asal daerah nih, yang 150 miliar per tahun. Bayangin, penurunan 10% aja bisa menurunkan 15 miliar. Nah, kalau 20% itu bisa sampai 30 miliar. Bahkan kalau kita pakai nilai total ekonomi bisa sampai 525 miliar loh. Kerugiannya itu bisa sampai 52 sampai 105 miliar per tahun. Wow, gede banget. Nah, jadi jelas banget kan, deforestasi akibat tambang itu bukan cuma soal lingkungan aja, tapi juga tentang ekonomi masyarakat lokal. Kalau lautnya rusak, terus wisatawannya berkurang, pendapatannya pasti ikut berkurang juga. Alhasil masyarakat yang ada di pesisir terdampak kan pasti. Sedih banget ya, padahal Raja Ampat itu salah satu tempat terindah di dunia loh. Mestinya bisa dijaga, bukan dieksploitasi buat pertambangan kayak gini. Nah, setuju banget. Mungkin yang bisa kita lakukan di sini adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat tentang wisata berkelanjutan, sehingga mereka semua juga tahu kalau semisalnya menjaga kesehatan lingkungan itu penting banget, dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Intinya, deforestasi itu bukan hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga menghilangkan faktor ekonomi untuk generasi selanjutnya. Jadi, yuk kita liburan dan healing tetapi tetap bertanggung jawab agar generasi yang datang bisa menikmati kelestarian Raja Ampat juga. Tapi kalau dipikir-pikir, kita sebagai mahasiswa juga punya peran nggak sih? Nggak cuma bisa nyalahin pemerintah atau perusahaan tambang aja. Nah, benar banget nih. Kita selaku mahasiswa juga bisa ngikutin berbagai kegiatan yang ada di kampus nih. Contohnya, yang pertama kita bisa ngikutin kegiatan penanaman pohon hutan mangrove yang ada di pesisir. Nah, yang kedua, kita juga bisa ngikutin kegiatan untuk menanam pohon endemik yang ada di sekitaran kampus. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya nih Raja Ampat udah kehilangan sekitar 332.000 hektar. Nah, dengan kita melakukan reforestasi secara kecil-kecilan itu, kita juga bisa ngebantu untuk menjaga supaya tidak erosi dan juga menjaga ekosistem di laut. Selain itu, kita juga bisa bikin program edukasi lingkungan, sosialisasi ke sekolah dan juga wisatawan tentang bagaimana dampak deforestasi itu terhadap laut. Karena ternyata hutan di daratan itu nyambung langsung dengan kesehatan laut loh. Dan jangan lupa kita juga bisa melaporkan aktivitas tambang ilegal lewat situs resmi atau organisasi yang lain seperti Auriga Nusantara dan juga Walhi. Nah, kita tuh berada di luar jangkauan Raja Ampat, tetapi kita bisa tetap mendukung melewati platform digital. Nah, setuju banget. Nah, zaman sekarang itu zamannya era digital. Nah, kita bisa bikin video edukatif atau ikut petisi tolak ekspansi tambang Raja Ampat. Nah, hal sekecil itu kalau kita lakukan bersama-sama nih, itu dampaknya besar banget tau. Nah, maka dari itu, ayo kita bareng-bareng nih ikut petisi itu untuk agar mereka menolak ekspansi di Raja Ampat. Karena pada akhirnya menjaga alam itu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tetapi tanggung jawab kita semua agar keindahan Raja Ampat bisa dinikmati oleh anak sampai cucu kita nanti. Hutan bukan sekedar pepohonan, Melainkan nafas kehidupan. Mari kita jaga bersama Demi ekonomi Dan bumi yang lestari.